tidak mau punya suami berkepala sapi. Ya aku aja nggak mau, apalagi si putri raja ya. Namun pada saat itu perhutani hanya membuat satu patung saja, yaitu patungnya Lembu Suro. Nah, dari mana asalnya si patung Mahesa Suro ini ya? Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku Aai. Di malam Jumat kali ini aku akan membahas tentang sejarah Gunung Kelut. Aku tidak akan bercerita horor kali ini, aku cuma akan menceritakan legenda dan sejarah-sejarahnya. Terus ya pokoknya nanti simak aja sampai selesai ya teman-teman. Gunung Kelut ini berada di Provinsi Jawa Timur, memiliki ketinggian 1731 mdpl. Gunung Kelut ini juga merupakan gunung yang paling aktif di Indonesia karena sejak tahun 1000 Masehi, Gunung Kelut ini sudah meletus sebanyak 30 kali. Dengan letusan terbesar berkekuatan 5 vulkanik explosivity index. Dan letusan Gunung Kelut terakhir itu terjadi pada tahun 2014 guys. Nah jadi pas Gunung Kelut meletus itu nih, aku itu lagi berada di daerah Bogor, tepatnya di Ciawi. Nah itu hujan abunya teman-teman, sampai ke Ciawi dimana aku ada di situ waktu itu. Gunung api ini termasuk dalam tipe stratovulkan dengan karakteristik letusan eksplosif. Sejak tahun 1300 Masehi, gunung ini tercatat aktif meletus dengan jarak waktu yang relatif pendek, sekitar 9-25 tahun. Dan itu menjadikannya gunung yang paling berbahaya bagi manusia. Sejak abad 15, Gunung Kelut ini telah memakan korban jiwa yang lebih dari 15.000 jiwa. Pada abad ke-20, Gunung Kelut ini tercatat meletus pada tahun 1901, 1919, 1951, 1966, dan 1990. Memasuki abad ke-21, Gunung Kelut ini meletus pada tahun 2007 dan terakhir itu pada tanggal 13 sampai 14 Februari 2014. Nah teman-teman, Gunung Kelut ini juga terkenal akan legendanya. Aku akan menceritakan legenda dengan dua versi yang berbeda tentang gunung ini. Nah mungkin ini videonya lumayan panjang, jadi teman-teman tetap nonton sampai habis biar teman-teman tahu gimana legenda Gunung Kelut ini. Menurut legenda yang sudah turun dari mulut ke mulut, Gunung Kelut ini sama halnya dengan Gunung Tangkuban Perahu yang terbentuk dari sebuah pengkhianatan cinta oleh seorang putri bernama Dewi Kilisuci terhadap dua raja sakti, yaitu Mahesa Suro dan Lembu Suro. Dikisahkan Dewi Kilisuci, anak dari Jenggolo Manik yang terkenal akan kecantikannya itu, dilamar oleh dua orang raja, yaitu Mahesa dan si lembu tadi. Namun sama seperti namanya, Mahesa dan lembu ini bukanlah dari bangsa manusia, karena si Mahesa ini berkepala kerbau dan si lembu berkepala sapi. Dewi Kilisuci tentu tidak akan mau kalau punya suami yang bukan dari bangsa manusia. Untuk menolak lamaran tersebut, Dewi Kilisuci membuat tantangan yang tidak akan pernah bisa dikerjakan oleh manusia, yaitu membuat dua sumur di puncak Gunung Kelut dengan syarat yang satu harus berbau amis dan yang satunya harus berbau wangi, dan itu harus dikerjakan satu malam sebelum matahari terbit atau ayam berkokok. Nah, mirip seperti legenda Candi Prambanan itu ya teman-teman, yang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Nah, akhirnya si lembu dan Mahesa ini menyanggupi permintaan si Dewi Kilisuci dan dia mulai mengerjakan malam itu juga.
karena dia sakti, raja sakti bukan bangsa manusia, maka dia juga dibantu oleh kekuatannya. Kemudian nih, sebelum matahari terbit, si Lembu dan Mahesa sudah berhasil membuat sumur tersebut. Namun, si Dewi Kilisuci tidak kehabisan akal untuk menolak lamaran dua raja tersebut. Lalu si Dewi Kilisuci mengajukan satu permintaan lagi kepada dua raja tersebut untuk memastikan bahwa dua sumur tadi sudah berbau amis dan berbau wangi. Terpedaya oleh rayuan si Dewi Kilisuci, si Mahesa dan si Lembu tadi iya aja dan dia masuk ke dalam sumur untuk mengecek apakah baunya udah amis sama wangi. Tapi setelah mereka masuk ke dalam sumur dan sudah tidak kelihatan, Dewi Kilisuci menyuruh prajurit Jenggala untuk menimbun mereka menggunakan batu. Dan akhirnya si Mahesa dan Lembu mati di dalam kedua sumur yang sudah mereka buat sendiri semalaman dengan jerih payahnya sendiri. Namun sebelum meninggal, Lembu Suro bersumpah dengan mengatakan, "Oh iya, wong Kediri besok bakal petuk piwalesku sing makaping-kaping, yaiku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung." Yang berarti, oke, orang Kediri besok bakal mendapat balasanku yang sangat besar, yaitu Kediri bakal jadi sungai, Blitar jadi daratan, dan Tulungagung menjadi danau. Sama seperti versi 1, versi 2 ini juga masih tentang pengkhianatan cinta seorang putri bernama Dyah Ayu Puspasari terhadap Lembu Suro. Dyah Ayu Puspasari adalah seorang putri dari raja yang bertahta di kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya. Kala itu Raja Brawijaya bingung karena banyak sekali pangeran yang melamar putrinya. Raja Brawijaya belum menerima satupun lamaran dari pangeran-pangeran itu. Agar tidak terjadi kecemburuan, Raja Brawijaya juga tidak ingin menolak secara langsung karena takut kalau si pangeran-pangeran yang melamar putrinya itu akan menyerang kerajaannya. Terus, sang raja berpikir memutar otak gimana caranya untuk menerima lamaran pangeran-pangeran tersebut tanpa membuat mereka sakit hati. Nah, pada akhirnya dia dapat juga jalan keluarnya, yaitu dia akan mengadakan sayembara bahwa barang siapa yang bisa merentangkan busur sakti Kiai Garuda Yeksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, maka dialah yang pantas untuk mempersunting putrinya Dyah Ayu Puspasari. Dan pada akhirnya datanglah hari sayembara itu diselenggarakan. Setelah busur dan gong disiapkan, sang raja kemudian bersiap untuk memukul gong tanda mulainya sayembara. Para peserta satu persatu bergantian untuk merentangkan busur dan mengangkat gong tersebut. Namun tak seorang pun yang berhasil, teman-teman. Bahkan malah ada yang tangannya patah, pinggangnya pun patah karena akibat merentangkan busur itu dan mengangkat gong tersebut. Sampai akhirnya peserta habis dan sang raja akan memukul gong tanda sayembara berhenti. Namun tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang datang untuk mengadu keberuntungan. Dikatakan oleh pemuda ini, "Apakah aku bisa mengikuti sayembara ini?" Sang raja kemudian menanyakan, "Siapa nama kamu?" Si pemuda itu menjawab, "Aku Lembu Suro." Raja Brawijaya melihat dari penampilan Lembu Suro yang berkepala lembu itu, dan sang raja berasumsi bahwa si Lembu Suro ini tidak akan mampu untuk melalui rintangan untuk mempersunting putrinya itu. Lalu pada akhirnya sang raja memperbolehkan si Lembu Suro untuk mengikuti sayembara tersebut. Langsung saja si Lembu Suro mendekati busur untuk merentangkannya, dan apa yang terjadi? Berhasil, teman-teman. Penonton pun tepuk tangan atas keberhasilan si Lembu Suro. Namun sang putri terlihat cemas karena dia tidak ingin memiliki suami yang berkepala sapi. Lanjutlah, si Lembu Suro mendekati gong untuk mengangkatnya. Semua yang ada di situ tegang banget, teman-teman.
termasuk si putri raja tadi. Dia terlihat cemas dan dia berdoa agar si lembu ini tidak berhasil untuk mengangkat gongnya, karena yaitu tadi si putri tidak mau punya suami berkepala sapi. Ya aku aja nggak mau, apalagi si putri raja ya. Tiba-tiba tepuk tangan penonton kembali mengiringi lembu suro lagi. Ternyata dia berhasil. Dia Ayu Puspasari yang sedih dan kecewa langsung menemui ayahnya untuk mengadu apa yang dia rasakan. Bahwa ayah, aku tidak mau memiliki suami berkepala sapi. Sang ayah merasa sedih karena dia ternyata udah membuat putrinya tersebut kecewa. Nah, karena tidak ingin membuat putrinya kecewa lagi, maka berpikirlah sang ayah untuk menggagalkan si lembu suro. Seperti versi pertama, sang raja meminta si lembu suro untuk membuat sumur yang berada di Gunung Kelut, di puncak Gunung Kelut, dengan syarat juga harus selesai dalam semalaman, dan lembu suro ini menyanggupi permintaan sang raja tersebut. Lalu berangkatlah mereka bareng-bareng ke puncak Kelut dengan dikawal prajurit-prajurit kerajaan sang raja. Setibanya di Gunung Kelut, tanpa basa-basi lembu suro langsung menggali sumur dengan tanduknya itu, dan lama-kelamaan si lembu sudah tidak terlihat lagi. Nah, terlintas pikiran licik di kepala sang raja karena dia kan gak mau lagi mengecewakan putrinya. Dia langsung menyuruh prajurit-prajurit kerajaan itu untuk menimbun si lembu suro menggunakan batu dan tanah. Dan kemudian si lembu suro ini langsung bersumpah. Oh iya, wong Kediri besok bakal petuk piwalesku sing makaping-kaping, yaiku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung. Yang berarti, oke, orang Kediri besok bakal mendapat balasanku yang sangat besar, yaitu Kediri bakal jadi sungai, Blitar jadi daratan, dan Tulungagung menjadi danau. Dari legenda ini, akhirnya masyarakat sekitar Gunung Kelut melakukan sesaji tolak balak sumpah tadi yang diberi nama Larung Sesaji. Acara ini digelar 1 tahun sekali pada tanggal 23 bulan Suro oleh masyarakat Sugih Waras. Nah, lanjut aku akan membahas misteri penemuan patung. Setelah erupsi 14 Februari 2014 lalu, masyarakat Gunung Kelut, daerah Blitar, tepatnya di Gunung Gedang, ini dihebohkan oleh satu patung yang diyakini bahwa itu adalah patung Mahesa Suro, yang mana patung tersebut mengundang banyak warga untuk datang ke lokasi itu. Sebelumnya memang sudah ada patung lembu suro yang dibuat oleh perhutani pada tahun 1980-an. Namun setelah erupsi, tiba-tiba muncul satu patung lagi yang diyakini bahwa itu adalah patungnya Mahesa Suro. Setelah dilakukan penelitian, ternyata patung Mahesa Suro ini juga dibuat oleh perhutani. Namun pada saat itu, tahun 1980-an, perhutani hanya membuat satu patung saja, yaitu patungnya Lembu Suro. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana asalnya si patung Mahesa Suro ini ya? Ya mungkin memang perhutani juga yang buat. Coba deh yang tahu, komen aja di bawah. Lokasi kedua patung ini juga tidak cukup jauh teman-teman. Jadi yang Mahesa Suro ini di bawah dan si Lembu Suronya di atas. Anehnya teman-teman, lokasi yang ada dua patung ini tidak kena erupsi sama sekali, seakan-akan adalah itu batas dari yang kena erupsi dan tidak terkena erupsi. Dengan kehebohan penemuan patung ini, warga setempat berpendapat bahwa sebelum terjadinya erupsi, lokasi yang ada dua patung ini adalah hutan yang lebat. Dan setelah erupsi terjadi, hutan yang penuh akan pepohonan itu akhirnya lenyap dan tandus karena erupsi. Itulah kenapa dua patung ini tiba-tiba bisa kelihatan dengan mudahnya, karena kemarin kan ketutup hutan yang lebat dan setelah erupsi kan pohon-pohonnya itu kan menghilang dan lenyap. Jadi
kedua patung ini gampang banget terlihat dan ditemukan oleh warga. Nah, jadi kesimpulannya, dua patung ini adalah buatan manusia, bukan yang dikubur di dalam sumur seperti legenda tadi ya teman-teman. Oke, cukup sekian video untuk hari ini teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan ceritanya, dan apabila ada kesalahan aku bercerita, teman-teman boleh komen di bawah untuk memberi aku saran. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk memberi saran aku kurang apa, dan selanjutnya aku akan bikin konten apa. Tolong komen di bawah ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel aku untuk mendukung aku bikin video-video baru selanjutnya.